Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 1, yaitu Ibu Islamiah Kamil. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa semua dan rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Wana Aryanda dengan NIM 121242061 dari Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan atau memberikan gambaran kepada teman-teman tentang kewirausahaan yang saya jalankan atau usaha yang sudah saya jalankan, yaitu adalah usaha bubur kacang dalam kemasan. Nah, untuk tugas besar ini, saya memaparkan sebuah judul atau usaha, yaitu bubur kaco atau bubur kacang hijau siap konsumsi dalam kemasan dan praktis. Nah, latar belakangnya, saat ini masyarakat itu cenderung ingin hal yang praktis dan cepat, namun tetap sehat. Namun tetap sehat ya teman-teman. Nah, sayangnya di era modern yang sekarang, makanan seperti makanan instan itu terkadang mengandung gizi yang kurang atau kurang sehat ya. Nah, karena di sini saya ingin memberikan sebuah solusi makanan instan yang sehat, yaitu makanan tradisional bubur kacang yang sudah jarang dikonsumsi karena masaknya lama, cepat basi, kurang higienis bila dibeli di pinggir jalan. Jadi terlihat seperti hal yang kurang lezat atau kurang bagus dan tidak tersedia dalam kemasan modern. Nah, jadi saya melihat peluang tersebut. Saya menciptakan atau inovasi sebuah produk, yaitu adalah bubur kacang hijau, yang dimana produk ini itu adalah sebuah bubur kacang hijau yang siap saji dan praktis, yang dimana bubur ini bisa disimpan pada ruang yang hangat dan ruang yang dingin selama 7-14 hari atau bisa lebih dari 30 hari, tapi masih dalam tahap perkembangan. Nah, dan juga ini produk ini tidak menggunakan pengawet kimia. Nah, deskripsi produk saya menggunakan bahan alami. Pertama, kacang hijau yang segar. Kedua, santan yang segar juga. Tiga adalah gula aren atau gula pasir. Keempat adalah daun pandan yang tanpa bahan kimia tambahan. Dan produk saya tersedia dalam dua jenis ukuran atau dua jenis takaran. Takaran pertama 250 ml, takaran kedua 500 ml. Nah, produk ini juga dapat dikonsumsi dengan cara seperti kita merebus mie instan. Kita tuangkan saja produk ini di sebuah piring atau mangkok. Setelah itu kita kasih air panas. Kita tunggu hingga 5-10 menit hingga dia melebur atau mencair ya. Setelah itu bisa langsung kita santap. Nah, nilai gizi dan keunggulannya, di setiap 250 ml itu mengandung 185 atau lebih 185 sampai 230 kalori, 6-8 gram protein, 3-6 gram serat, vitamin B, zat kalium dan folat. Manfaat bubur kacang hijau itu baik untuk pencernaan, mendukung pemulihan tubuh, cocok untuk sarapan cepat dan sehat. Jadi ini tuh makanan sehat yang siap saji. Nah, target pasar atau potensi yang sudah saya prediksi di masa
sekarang, yaitu adalah mahasiswa, anak-anak sekolah, dan anak-anak kos. Kedua, pekerja kantoran yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja dan tidak sempat untuk membeli sarapan di pagi hari. Jadi ini solusinya. Ketiga adalah ibu rumah tangga. Keempat, pecinta makanan tradisional. Contohnya saya sendiri ya. Nah, berdasarkan riset dan uji pasar ya dari penjualan awal saya di bulan kemarin menjual 150 bungkus dengan estimasi omset yang saya dapatkan, yaitu dengan nilai jual saya 12.000, berarti 150 bungkus dikali 12.000 sama dengan 1.800.000. Itu nilai omset yang saya dapatkan di bulan kemarin. Nah, strategi pemasaran saya untuk masa yang akan datang adalah melalui bisnis Instagram, reels Instagram, TikTok Shop, WhatsApp bisnis atau WA pemesanan, customer service, atau saya juga mempromosikan melalui penjualan offline di kampus atau titip jualan di warung-warung terdekat ya. Nah, analisis keuangan yang udah saya dapatkan di bulan kemarin adalah produksi bulanan saya itu menghabiskan sekitar 1.200.000 dana untuk 150 produk dengan pendapatan 1.800.000. Itu omset bersih. Sehingga estimasi laba bersih saya adalah 500.000 sampai 600.000 bulan kemarin. Nah, dalam 6 bulan setelah pemasaran diperluas, laba diperkirakan akan meningkat 600 sampai 1.500.000 per bulannya. Nah, rencana pengembangan saya adalah mengajukan izin VRT atau label halal di produk saya. Kedua adalah penambahan varian, yang dimana saya sebelumnya hanya menjual varian bubur kacang hijau. Jadi saya di sini mau menambah varian ketan hitam, pandan susu, dan kacang hijau tapi tanpa gula, yang low sugar ya. Jadi kandungan gulanya dikurangin agar lebih sehat lagi. Nah, packagingnya akan saya desain untuk ramah lingkungan. Dan saya juga akan mendaftarkan merek, yaitu bubur Kajo, ke HKI ya. Nah, sekian presentasi dari saya. Sebagai kesimpulan, bubur Kajo ini bukan hanya produksi makanan, tapi juga upaya saya untuk menghidupkan kembali makanan tradisional, menyediakan makanan yang sehat dan praktis, dan membuka peluang usaha jangka panjang. Berikut presentasi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.